suasana itu sangat berpengaruh kepada seorang. Anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi. Tanya temannya baik, dia baik. Temannya buruk, dia buruk. Al mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai. Wal yangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang itu milih orang yang dia jadikan sebagai teman, sebagai kekasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id dari Abu Sa'id Sa'id bin Malik, yaitu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah fiman, di dalam golongannya orang, karena yang adanya orang itu qablakum, sebelum kalian, rajulun, ada seorang laki-laki, qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 orang. Fasala, maka dia bertanya, an a'lami ahlil ardi, dari penduduk bumi yang paling alim. Fadullah, maka ditunjukkan ala rohibin, atas ahli ibadah tapi tidak alim, ahli ibadah yang tidak alim. Fatahu, maka dia mendatangi rohib itu. Faqala, maka laki-laki itu berkata, innahu, sungguhnya, qatala, telah membunuh, innahu, sungguhnya laki-laki itu, qatala, telah membunuh tis'ata wa tis'ina nafsan, 99 orang. Fahallahu, apakah baginya, min taubatin, dari taubat. Faqala, maka si ahli ibadah yang tidak alim tadi berkata, la, tidak ada jalan untuk taubat. Faqatalahu, maka laki-laki itu membunuh si rahib. Fakamala, maka dia menyempurnakan bihi, dengan pembunuhan rahib, mi'atan, 100 orang. Ini orang yang berangasan dijawab dengan jawaban SPD, matilah kamu. Summa sa'ala, kemudian dia bertanya, an alami ahlil ardi, dari penduduk bumi yang paling alim. Wadullah, maka ditunjukkan ala rajulin alimin, yang betulan, atas seorang laki-laki yang alim. Faqala, maka berkata laki-laki itu, innahu, sungguhnya, qatala, ada orang yang telah membunuh, mi'ata nafsin, 100 orang. Fahal, maka adakah lahu, baginya, itu maksudnya dirinya sendiri, tapi tanyanya seperti itu, min ya taubatin, dari taubat, ada orang membunuh 100 orang, apa masih bisa taubat? Faqala, maka dia berkata, maka si alim berkata, na'am, ya. Biarkan saja, jangan berlebihan. Biarkan saja. Apalagi ngambil punya orang lagi. Jangan begitu. Bukan punyamu juga. Ya. Innahu, sungguhnya, na'am, ya. Bisa bertaubat. Waman, dan siapakah yakhulu, yang menghalang-halangi bainahu, di antara dia, wa baina taubat, dan di antara taubat tidak ada penghalang. Taubat terbuka terus, pintunya terbuka terus. Intolik, berangkatlah kamu, ila ardi kada wa kada, kepada bumi gini begini. Fa innaha, maka fa inna biha, maka sesungguhnya di bumi itu, unasan, ada orang-orang, ya'budunallah, yang menyembah Allah Ta'ala. Fa'bud, maka sembahlah Allah, Allah ma'ahum, beserta mereka. Di antara cara taubat itu kumpul dengan orang soleh. Kalau kamu itu pernah meninggalkan banyak soleh, maka taubatnya kumpullah dengan ahli ibadah, orang yang suka sholat. Aku pengen taubat begitu loh, sehingga saya mau sholat lagi. Nah, kemudian setelah itu pulang lagi, kumpul sama orang yang enggak sholat, itu enggak taubat, itu namanya. Enggak taubat. Dia masih terus bergelimang dengan kumpulan lagi dengan orang-orang yang enggak sholat.
Banyak orang itu yang pengen berhenti meninggalkan sholat, itu pertama kali mesti dia ini, yaitu meninggalkan kemungkaran, yaitu meninggalkan sholat itu. Mulai sholat lagi dan mengqadha sholat-sholatnya yang telah lewat. Kemudian berkumpul dengan ahli ibadah, orang-orang yang sholat. Ada orang itu sudah tobat sebetulnya itu. Ini bukan tobat dari perkara, tobat ngerokok. Dia itu sudah sakit, Terus kemudian berhenti rokok, tobat. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai. Wal yangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang itu milih orang yang dia jadikan sebagai teman, sebagai kekasih. Temannya gila, bisa gila. Temannya bencong, jadi bencong. Manusia itu sangat terpengaruh dengan teman. Masya Allah. Maka ini arahannya si alim ini, tinggalkan kampungmu, pergi ke daerah sana, fulan-fulan. Ini sana banyak orang-orang yang soleh, yang menyembah Allah. Nyembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji, dan janganlah kamu kembali bila ardika, kepada bumimu. Fa innaha, maka sungguhnya bumimu, ardu su'in, adalah bumi buruk. Sebetulnya bumi itu semua bumi Allah. Tapi kalau ditinggali orang buruk, namanya bumi buruk. Kalau ditinggali orang yang soleh, nama bumi soleh. Gitu. Itulah. Makanya itu tinggal yang ninggali saja. Nabi mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku. Maksudnya orang yang hidup pada abadnya Nabi. Maka Nabi terus tsummal ladzina, kemudian orang-orang yang nyandingi abadku itu tadi. Abad berikutnya abadnya sahabat, abadnya tabi'in, abadnya tabi'in. Di bawahnya lagi. Karena yang bertempat itu orang-orang yang hebat. Kenapa kok seterusnya enggak? Ya memang manusia begitu. Orang itu, abad itu juga Islam dari yang terbaik. Nanti Islam percontohan dan terbaik itu zaman Nabi. Kemudian nanti berikutnya menurun sedikit, itu zaman tabi'in. Itu menurun sedikit, zaman tabi'in. Terus merosot. Karena sifat manusia itu bosan. Manusia punya sifat bosan. Dikasih pertama kali, semangat. Tapi begitu sudah lama, bosan. Nah, bosannya manusia itu berbeda-beda. Ada yang cepat bosan, ada yang masih awet, nggak bosan-bosan. Dulu istiqomah khurut, kemudian kok bosan, berhenti khurut. Nah, ada yang awet, ada yang tidak awet. Sebenarnya seperti itu. Nah, makanya itu para ulama dakwah sendiri, beliau mengatakan hendaknya ngambil amalan itu sedengan. Itu apakah itu dakwah, apakah ibadah, yang sedengan. Dengan amalan sedengan itu biasanya akan awet, enggak bosan-bosan. Maka Nabi juga mengatakan likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu mesti akan diikuti dengan masa bosan, masa melemah. Begitu. Masya Allah. Nah, ini dalam segala hal manusia, sifat manusia. Rumah baru seneng, rumah lama buang. Motor baru seneng, motor lama buang. Iya kan? Yang nyusah nih teman baru seneng, kalau sudah lama buang. Istri baru seneng, lama buang. Manusia seperti itu.
Lah yang susah itu kalau sudah amalan baru seneng, amalan lama buang, lah repot itu. Maka itulah terjadi kemerosotan, nanti umat itu merosot. Maka nanti akan terjadi setiap 100 tahun ada mujaddid namanya. Mujaddid itu orang yang mengembalikan amalan zaman Nabi, dihidupkan lagi. Bagaimana mengembalikan amalan zaman Nabi ini? Orang disemangati biar semangat lagi amal dakwah seperti zaman Nabi, semangat lagi ke masjid seperti zaman Nabi, semangat lagi sholat berjamaah, segala macam amalan zaman Nabi mulai dihidupkan lagi, sunnah, imamah, macam-macam. Itu kurang lebih mungkin 20 tahun yang lalu itu di masjid ini jarang orang pakai imamah, nggak ada. Semua pakai kopiah hitam di sini ini. Di sini jarang santri-santri semua kopiahnya hitam di sini ini. Tapi ketika ada usaha untuk mengembalikan kepada zaman Nabi, cinta sunnah, cinta itu sama jubah, pakai imamah, kopiah putih. Dulu itu di Temboro kalau ada orang kopiahan putih itu dimarahi orang. Itu kopiahnya Pak Haji. Jangan nyaingi orang yang sudah haji wong belum haji, ngono lho. Lucu kan? Padahal kopiah putih itu kopiah Nabi itu kopiah putih seperti riwayat Abdullah bin Umar katakan seperti itu. Nah, ini maksudnya menghidupkan sunnah kok, Pak. Apa itu sunnah? Makane khuruj. Makanya mulai dakwah-dakwah inilah akhirnya kita kenal sunnah. Tetapi walaupun kita ini sudah kenal sunnah, lama-kelamaan nanti juga akan begitu. Alah, hitam juga boleh, songkok nasional juga boleh, Anda terus boleh, pakai baju koko juga boleh, pakai celana jeans juga nggak kari ya, nggak apa-apa, pakai kaos juga boleh itu. Boleh kabeh, nggak usah pakai baju boleh. Nah seperti ini mau boleh apa maunya itu sunnah itu. Kalau mau boleh banyak yang boleh. Yang punya boleh gini boleh begitu ya banyak. Namanya orang pengen diskon. Tapi kalau orang itu orang yang istimewa itu pengennya itu ya rumah itu buat yang terbaik, kayu jati, ya gitu. Bangunan ya terbaik, pakaian yang terbaik, dalam amalan juga yang terbaik. Itu orang bermutu. Tapi kalau orang itu orang melarat, imannya melarat, ya, maka pengennya juga diskon. Kalau pengen diskon orang kalau pengen diskon amal dari imannya itu ya diskon. Iman nemu itu iman. Akhirnya apa? Ya pengennya yang buang-buangan itu, yang kedalarsa itu kan sudah didiskon semuanya itu. Nah itulah seperti tanya duit sidik, akhirnya carinya diskon. Kalau duitnya itu banyak, carinya mana yang terbaik di sini, barang yang terbaik. Saya mau beli pakaian, mana yang terbaik? Ini Pak, ya gini. Saya mau beli motor, mana yang terbaik? Nah, saya pengen beli rumah, mana yang terbaik? Itulah kalau orang itu kaya. Nah, kalau hati ini iman itu kaya iman, maka akhirnya saya pengen sholat, mana yang terbaik? Oh, sholatnya berjamaah Pak. Oh iya, ya saya buat. Lah, bagaimana caranya jamaah supaya yang terbaik itu? Sebelum adzan sudah ke masjid Pak, nunggu sholat itu akan dapat sholat. Oh, saya akan buat. Ada lagi yang terbaik. Itu yaitu ribat Pak. Apa itu? Nunggu sholat, setelah sholat nunggu sholat lagi. Aku buat akan. Gak pernah pulang. Ini mah yang terbaik karena iman itu mencorong dalam hati. Tapi begitu imannya mendrip, iman diskon, ya pengennya diskon. Iman diskon pengennya diskon. Kalau iman itu kaya, iman itu besar, maka pengennya yang terbaik. Puasa yang terbaik. Dakwah yang terbaik. Ada penawaran Mbak, apa? Keluar 3 hari. Ada yang terbaik berapa? Yang terbaik 4 bulan. 4 bulan aja.
Tapi kalau bapak orang alim, ada penawaran lagi. Apa itu? 3 tahun siap? Nah, kemana itu? Nah, seperti itu. Itu namanya orang yang imannya itu besar, iman kuat. Nah, itu tergantung iman masing-masing. Kalau kita pengen tahu seberapa besar imanmu, ya seberapa pengen kamu kepada kesempurnaan amalmu. Semakin kamu pengen sempurna dalam amal, ya artinya imanmu itu semakin besar, semakin besar. Ya, tapi ini sebetulnya hakikatnya wahbi, nanti pemberian dari Allah itu, dan hanya orang-orang yang dipilih sajalah yang dikehendaki Allah saja, yang mereka ini dikasih untuk bisa memilih dengan pilihan yang terbaik. Al-Fatihah.